Halo semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Jadi, tujuan kita mempelajari materi logika matematika ini adalah untuk melatih cara berpikir kalian. Oke, dalam bab ini, yang pertama kita membahas tentang pernyataan. Jadi, pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, yaitu bernilai benar saja atau salah saja. Jadi, bukan keduanya. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, di sini Miss sudah siapkan ada 5 contoh. Jadi, silahkan nanti tentukan mana yang termasuk pernyataan, mana yang bukan pernyataan. Oke, untuk contoh yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 2020, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Jadi, pada 17 Agustus kemarin, itu kita kan benar ya, merayakan atau memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Karena untuk yang nomor 1, kita bisa nilai kebenarannya, yaitu yang pertama bernilai benar, jadi yang pertama itu adalah merupakan pernyataan. Contoh yang kedua, besok pagi diperkirakan di kawasan Kota Denpasar diguyur hujan lebat. Oke, untuk yang kedua, ini kita tidak bisa tentukan nilai kebenarannya. Apakah benar besok pagi akan hujan atau tidak? Jadi kita tidak bisa tentukan. Jadi yang nomor 2 ini bukan pernyataan. Contoh yang nomor 3, 8 tambah 2 sama dengan 10. Ini kan benar. Ya, 8 tambah 2 itu memang hasilnya 10. Karena kita ketahui ini bernilai benar, jadi nomor 3 merupakan suatu pernyataan. Contoh yang keempat, 8 adalah bilangan ganjil. Oke, yang nomor 4 ini salah. 8 itu bukan bilangan ganjil, tetapi 8 merupakan bilangan genap. Karena kita tahu nilainya yaitu bernilai salah, jadi nomor 4 ini adalah suatu pernyataan. Oke, terakhir contoh yang nomor 5, harga lemari yang terbuat dari kaca itu memang murah. Nah, kata murah ini relatif. Ya, mungkin sebagian orang menganggap itu murah, mungkin sebagian orang juga menganggap itu mahal. Jadi, kita tidak bisa tentukan apakah harga lemari itu murah atau mahal. Karena kita tidak bisa tentukan dia bernilai benar atau bernilai salah, jadi yang nomor 5 ini bukan merupakan pernyataan. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang kalimat terbuka. Jadi, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih memuat variabel atau peubah. Jadi, kalimat terbuka ini masih mengandung suatu huruf. Jadi, bentuk pernyataannya itu merupakan bentuk matematika yang ada hurufnya. Untuk contoh kalimat terbuka, di sini Miss berikan contoh 4 tambah X sama dengan 9. Nah, kalimat terbuka tersebut akan bernilai benar untuk X sama dengan 5. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan 5, maka jadinya 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi, pernyataannya bernilai benar. Nah, kalimat terbuka tersebut akan bernilai salah untuk X selain 5. Jadi, selain angka 5, kita gunakan angka X-nya misalkan 4. Jadi, X-nya kalau misalnya kita ganti dengan 4, jadinya 4 tambah 4 sama dengan 8. Ini kan salah, ya bukan 9 hasilnya, tapi 8. Jadi, jika nilai X-nya kita ganti dengan angka selain angka 5, maka pernyataan akan bernilai salah. Nah, dengan demikian, nilai X sama dengan 5 disebut sebagai penyelesaian dari kalimat terbuka 4 tambah X sama dengan 9. Jadi, intinya kalimat terbuka itu adalah kalimat matematika yang mengandung variabel atau mengandung huruf. Nah, jadi kalimat terbuka tidak bisa kita tentukan apakah bernilai benar atau bernilai salah. Jadi, kalimat terbuka bisa bernilai benar jika kita ganti variabelnya menggunakan angka tertentu. Nah, bisa juga bernilai salah jika kita ganti dengan angka tertentu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ingkaran atau negasi suatu pernyataan.
Negasi suatu pernyataan adalah pernyataan yang mengingkari pernyataan semula. Jadi nilai kebenaran negasi suatu pernyataan itu merupakan lawan dari nilai kebenaran pernyataan semula. Jika pernyataan itu bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya, jika pernyataannya bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar. Untuk lambang ingkaran atau negasi, kalian bisa lihat pada slide. Oke, langsung ke contoh soal. Yang pertama, ada suatu pernyataan, negara Indonesia berada di kawasan benua Asia. Nah, bagaimanakah negasi dari pernyataan tersebut? Nah, di sini ada dua pilihan jawaban. Ya, ada dua jawaban. Negasi yang pertama, negara Indonesia tidak berada di kawasan benua Asia. Negasi yang kedua, tidak benar bahwa negara Indonesia berada di kawasan benua Asia. Jadi, pernyataannya di sini kan bernilai benar. Ya, negara Indonesia itu memang benar berada di kawasan benua Asia. Karena pernyataannya bernilai benar, jadi negasinya harus bernilai salah. Jadi keduanya itu dari yang sudah Miss jelaskan, kalian boleh gunakan salah satu negasinya. Jadi keduanya itu benar. Untuk contoh yang kedua, ada suatu pernyataan, 13 bukan merupakan bilangan prima. Nah, di sini ada kata bukan. Jadi, negasi dari kata bukan itu hilang kata bukannya. Jadi, negasinya menjadi 13 merupakan bilangan prima. Oke, sekian yang dapat Miss paparkan materinya. Semoga materi yang sudah Miss jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Jika ada yang masih belum dipahami, bisa tanyakan Miss pada grup WA. Nah, setelah kalian mencatat dan memahami materi yang sudah Miss berikan, nanti Miss akan berikan kalian latihan soal. Jadi latihan soalnya itu nanti kita diskusikan pada grup WA. Siapa yang bisa menjawab, itu nanti dapat nilai plus dari Miss. Oke, sekian dan terima kasih.